Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pojonipers, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan terima kasih telah mengklik dan menonton video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman Bapak Ibu yang baru bergabung di channel kami, bantu dan support channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik terkait informasi CPNS dan P3K tahun 2023. Di video kali ini saya akan membagikan beberapa contoh soal CPNS khususnya kompetensi TIU atau tes intelijensi umum yang sering muncul atau keluar pada saat ujian SKD CPNS. Ya, sedikit informasi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mendaftar nanti. Dalam tes ujian SKD itu ada 3 jenis kompetensi, yaitu ada TIU, TWK, dan TKP. Nah, untuk kompetensi yang lainnya akan saya buatkan video selanjutnya nanti. Ya, khusus untuk kompetensi TIU yang akan saya berikan beberapa contoh di video ini. Ya, sekedar informasi juga, saya pernah 3 kali melewati yang namanya tes ujian SKD sampai lulus, alhamdulillah. Dan jadi untuk contoh soal-soalnya insyaallah masih ada beberapa yang saya ingat. Dan ini juga saya kumpulkan dari beberapa grup yang memang membahas tentang soal ujian CPNS. Ya, tak perlu berpanjang lebar, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Ya, sebelum saya membacakan soalnya, sebentar saya akan memberikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawabnya, lalu saya akan keluarkan jawaban mana yang tepat. Apakah jawaban teman-teman sudah benar atau belum? Ya, ini juga untuk mengetes kemampuan teman-teman sudah sejauh mana. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Hujan banjir sama dengan kemarau titik-titik. A. Beracun, B. Berdebu, C. Kekeringan, D. Panas, atau E. Berguguran. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian C, kekeringan. Ya, untuk soal seperti ini, soal ini merupakan soal analogi atau padanan kata. Soal seperti ini sering sekali muncul dalam ujian CPNS. Tipsnya untuk menjawab soal seperti ini kita gunakan kata penghubung di antara dua kata. Misalnya, hujan mengakibatkan banjir dan kemarau mengakibatkan kekeringan. Ya, selanjutnya di nomor 2, ini hampir seperti tadi merupakan soal padanan kata atau analogi. Sianida titik-titik, A. Pembasmi hama, B. Zat makanan, C. Kopi pahit, D. Zat beracun, atau E. Sari makanan. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian A, pembasmi hama. Jadi sianida merupakan pembasmi hama. Nah, untuk tips menjawab soal seperti ini, teman-teman bisa memperbanyak kosakata. Biasanya untuk soal seperti ini yaitu menggunakan lawan kata, persamaan kata, atau arti dari kata tersebut. Ya, yang ketiga, lukisan pameran sama dengan titik-titik. A. Motor bengkel, B. Musik konser, C. Mobil garasi, D. Puisi elegi, atau E. Bunga vas. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian B, musik konser. Ya, kita juga bisa menggunakan kata penghubung untuk menjawab soal seperti ini, seperti di nomor 1 dan 2 tadi. Itu lukisan biasanya dipamerkan atau ditempatkan di pameran. Kemudian konser biasanya di tempat, musik biasanya ditempatkan atau dihadirkan di tempat konser. 9 ditambah 8 dikali 5 dikurang 12. A. 73, B. 37, C. 1020, D. minus 1020, atau E. 87. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian B, 37. Nah, untuk soal seperti ini itu soal hitung campuran, ini juga sering sekali muncul dalam ujian CPNS. Nah, untuk angkanya biasanya bervariasi, kadang ada puluhan, satuan, bahkan sampai dengan ribuan. Ya, untuk menjawab
soal seperti ini kita mengerjakan yang terlebih dahulu, yaitu yang ada perkaliannya, kemudian kita kerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Prinsipnya dalam mengerjakan soal hitung campuran seperti ini, yaitu yang lebih dulu dikerja itu tanda kurung, lalu pangkat akar, kemudian kali bagi, lalu terakhir tambah kurang. 8, 15, 11, 19, 14, 23, 17, 27, 20, 31, titik-titik. A 25, 36, B 24, 34, C 23, 35, D 23, 34, atau E 21, 35. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian C 23, 35. Nah, untuk soal seperti ini, soal ini merupakan soal deret angka. Biasanya juga ada deret huruf. Nah, ini soal juga sering sekali muncul dalam ujian CPNS. Nah, triknya untuk menjawab soal seperti ini harus butuh ketelitian. Ya, untuk di soal ini kuncinya adalah setiap loncatan ditambah 3, kemudian di sampingnya juga ditambah menjadi 4. Biasanya juga ada perkalian, ada juga pengurangan, sampai juga ada dengan pembagian. 9 ditambah 12 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah U10. Hitunglah suku ke 10. A 30, B 32, C 34, D 36, atau E 38. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian D 36. Ya, untuk di soal ini kita diperintahkan untuk mencari suku ke 10. Nah, untuk kuncinya adalah rumusnya adalah U10 sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, untuk A-nya di sini kita gunakan angka pertama dari deret tersebut, yaitu 9. Kemudian N-nya itu 10 dikurang 1 menjadi 9. Lalu dikali 3, yaitu B-nya. Antara 9 dan 12 selisihnya itu 3. Kemudian dihasilkan itu 9 ditambah 9 dikali 3 menjadi hasilnya itu 36. Selanjutnya, jika diketahui X sama dengan 11 dan Y sama dengan 7, maka manakah yang benar? A sama dengan 5X dikurang Y, atau B sama dengan 4X ditambah Y. Ya, jawabannya A sama dengan B. B, A lebih besar daripada B. C, A lebih kecil daripada B. D, 2A lebih besar daripada B, atau E, A sama dengan 2B. Ya, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian C, A lebih kecil daripada B. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus menentukan dulu berapa sih nilai A dan berapa nilai B. Itu tinggal kita masukkan nilai X dan Y masing-masing ke A dan B, dan didapatkan bahwa A nilainya 48 dan B nilainya 51. Berarti 48 lebih kecil daripada 51, atau A lebih kecil daripada B. Oke, soal selanjutnya, jika air sungai jernih maka tidak terkandung zat pencemar. Jika beberapa ikan mati maka terkandung zat pencemar. Jadi kesimpulannya, A, jika tidak terkandung zat pencemar maka semua ikan mati. B, jika air sungai jernih maka beberapa ikan tidak mati. C, jika terkandung zat pencemar maka semua ikan mati. D, jika air sungai jernih maka semua ikan mati. Ya, dan jawaban yang paling tepat di sini adalah itu bagian B. Jika air sungai jernih maka beberapa ikan tidak mati. Nah, soal seperti ini merupakan soal logika, juga sering sekali muncul pada tes CPNS. Menurut saya, untuk tips menjawab soal seperti ini itu kita tinggal coret kata-kata yang ada di premis 1 dan premis 2 yang sama, yaitu tidak terkandung zat pencemar. Ya, jadi untuk jawabannya itu
ada kata air sungai jernih dan beberapa ikan mati. Dan yang paling mengenai itu bagian B. Jika air sungai jernih maka beberapa ikan tidak mati. Ayah membeli sebuah jam tangan dengan diskon 40%. Setelah di kasir, Ayah membayar jam tersebut 138.000. Berapa harga jam tersebut sebelum didiskon? A. 150.000, B. 200.000, C. 230.000, atau D. 250.000. Ya, jawaban yang paling tepat adalah bagian C, 230.000. Ya, untuk penjelasannya atau kuncinya itu 138.000 dibagi 60%. 60% didapatkan dari 100% dikurang dengan diskon jam tersebut. Kemudian dibagi 100%. Lalu kita sederhanakan menjadi 2/3. Ya, kemudian selanjutnya kita kerjakan 138.000 dibagi 2/3 dan dihasilkan itu 230.000. Berarti di sini harga jam tersebut sebelum didiskon itu 230.000. Selanjutnya untuk soal terakhir, perbandingan umur Tina dan Tini adalah 4:3. Jika umur mereka 84 tahun, berapakah umur masing-masing Tina dan Tini? A. Tina 50 tahun, Tini 40 tahun. B. Tina 30 tahun, Tini 35 tahun. C. Tina 48 tahun, Tini 36 tahun. Atau D. Tina 58 dan Tini 48. Ya, jawabannya adalah bagian C, Tina 48 tahun dan Tini 36 tahun. Nah, untuk soal perbandingan ini juga sering sekali muncul dalam ujian CPNS, yaitu menghitung umur. Nah, untuk pembahasan atau kuncinya itu kita bisa mencari satu-satu umur dari Tina dan Tini, yaitu caranya untuk Tina 4/7, 4 didapatkan dari perbandingan Tina dan Tini, yaitu Tina 4, kemudian kita bagi 7, 7 didapatkan dari penjumlahan perbandingan Tini 4 ditambah 3, lalu kita kalikan dengan 84, yaitu jumlah umur mereka, dan didapatkan 48 tahun. Ya, sama seperti Tina, untuk mencari umur Tini ya bisa kita gunakan seperti cara yang tadi, yaitu 3 dibagi 7 dikali 84 dan didapatkan 36. Ya, demikianlah untuk pembahasan soal TIU kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang salah atau ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah, untuk pembahasan kompetensi lainnya TWK atau TKP bisa teman-teman nantikan di video berikutnya, atau soal mengenai pembahasan P3K. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.